kelas 5BA1R Prodi S1 Akuntansi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan video saya tentang online shop e-commerce marketplace, yang dimana tugas ini diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Nursyuan Eskom MR. Jangan lupa ditonton teman-teman. Saya di sini akan menjelaskan tentang online shop, e-commerce, dan marketplace. Nah, di sini online shop tuh pasti teman-teman udah tahu ya kan itu apa? Online shop itu adalah toko online yang dimiliki dan dikelola oleh satu penjual. Penjual ini bertanggung jawab atas seluruh aspek bisnis, mulai dari pengelolaan inventaris, pemasaran, hingga pengiriman produk. Nah, biasanya online shop ini memiliki website atau halaman media sosial sendiri untuk menampilkan dan menjual produknya. Nah, selanjutnya itu adalah e-commerce. E-commerce ini adalah lebih luasnya lagi mencakup semua transaksi jual beli yang dilakukan secara elektronik. E-commerce meliputi berbagai model bisnis, termasuk online shop, marketplace, dan bahan lelang online. E-commerce bukan hanya platform, tetapi juga keseluruhan aktivitas bisnis online. Selanjutnya itu adalah marketplace, platform online yang memfasilitasi transaksi jual beli antara banyak penjual atau seller dan pembeli atau bayar. Marketplace menyediakan infrastruktur seperti sistem pembayaran, logistik, dan sistem manajemen pesanan untuk memudahkan transaksi. Penjual di marketplace biasanya membayar biaya komisi kepada platform atas setiap transaksi yang berhasil. Nah, di sini ada contoh dari online shop, e-commerce, dan marketplace. Nah, yang pertama itu dari contoh online shop. Di sini sebagai contoh itu sebuah toko kue yang menjual produknya melalui website sendiri, atau seorang seniman yang menjual karyanya melalui akun Instagram. Yang kedua itu adalah contoh dari e-commerce. Sebagai contoh itu adalah toko online milik pribadi atau online shop, marketplace seperti Tokopedia atau Shopee. Situs lelang online seperti eBay, semua ini termasuk dalam lingkup e-commerce. Nah, selanjutnya itu contoh dari marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau Bukalapak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari segi biaya. Yang pertama itu e-commerce. E-commerce sebagai konsep umum memiliki rentang biaya yang sangat luas. Online shop memiliki biaya relatif rendah jika hanya menggunakan platform sederhana seperti media sosial. Namun, biaya ini meningkat pesat jika melibatkan pembangunan website custom, sistem inventaris canggih, dan strategi pemasaran yang agresif. Biaya dalam marketplace memiliki biaya pembuatan dan pemeliharaan yang sangat tinggi karena memerlukan infrastruktur teknologi yang kompleks, tim dukungan pelanggan yang besar, serta sistem pembayaran dan logistik yang handal. Nah, di sini ada perbedaan dari tingkat kesulitan, yaitu membangun sebuah online shop sederhana, relatif mudah, terutama jika menggunakan platform yang sudah tersedia seperti Shopee atau Wix. Namun, membangun online shop yang sukses membutuhkan strategi pemasaran yang efektif dan pemahaman tentang manajemen bisnis online. Membangun marketplace jauh lebih sulit karena membutuhkan keahlian teknis yang tinggi, manajemen tim yang efektif, serta strategi bisnis yang harus matang. Nah, selanjutnya itu perbedaan dari jenis. Online shop ini merupakan bisnis retail online skala kecil hingga menengah yang menjual produk atau jasa secara langsung kepada konsumen melalui platform digital seperti website sendiri atau media sosial. Nah, selanjutnya itu dari e-commerce. E-commerce ini lebih luas daripada online shop. E-commerce merujuk pada model bisnis yang menjual produk atau jasa secara online melalui website resmi milik mereka sendiri. Mereka memiliki kontrol penuh atas seluruh aspek bisnis, termasuk harga, promosi, dan pengiriman. Contohnya itu seperti website resmi brand fashion ternama seperti Hana Sui, Wardah, Skintif, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu dari marketplace. Marketplace ini berfungsi sebagai platform yang menghubungkan banyak penjual dengan pembeli. Marketplace menyediakan tempat bagi berbagi penjual atau menawarkan produk mereka sehingga konsumen memiliki banyak pilihan.
Marketplace menghasilkan pendapatan melalui komisi dari setiap transaksi, contohnya seperti Tokopedia, Shopee, Lazada. Nah, selanjutnya ini adalah tentang promosi. Nah, kalau di online shop ini seringkali mengandalkan strategi promosi melalui media sosial untuk meningkatkan engagement dan jangkauan ke calon pelanggan. Promosi bisa dilakukan secara organik maupun berbayar. Nah, untuk e-commerce sendiri, dia itu memiliki fleksibilitas yang lebih besar dan strategis promosi. Mereka dapat menjalankan berbagai kampanye pemasaran, termasuk iklan online, email marketing, program loyalitas, dan promosi khusus. Nah, untuk marketplace sendiri, dia itu promosi sebagian besar dilakukan oleh marketplace itu sendiri. Penjual dapat memanfaatkan fitur yang disediakan marketplace seperti iklan premium atau optimasi pencarian produk atau meningkatkan visibilitas. Selanjutnya itu adalah perbedaan persaingan. Nah, kalau dalam online shop ini, persaingan di online shop cenderung lebih rendah dibandingkan marketplace dan e-commerce, terutama jika fokus pada niche market yang spesifik. Namun persaingan tetap dari online shop lainnya menjual produk yang serupa di platform yang sama, misalnya kayak dia jual di Instagram atau website pribadi. Nah, kalau untuk persaingan di e-commerce ini lebih tinggi dibandingkan online shop, tetapi biasanya lebih rendah daripada marketplace. E-commerce bersaing dengan e-commerce lain yang menjual produk serupa. Persaingan ini lebih fokus pada branding, kualitas produk, dan strategi pemasaran yang unik. Nah, kalau untuk persaingan di marketplace ini memiliki tingkat persaingan yang lebih tinggi, yang paling tinggi. Banyak penjual menawarkan produk yang sama sehingga persaingan yang berfokus pada harga, kualitas produk, dan ulasan pelanggan, dan kecepatan pengiriman. Penjualan harus mampu membedakan diri dan kompetitor untuk menarik perhatian si pembeli. Nah, selanjutnya itu adalah perbedaan dari jumlah penjualan. Kalau online shop ini, potensi jumlah penjualan online shop biasanya lebih rendah dibandingkan e-commerce dan marketplace karena jangkauan pasarnya lebih terbatas. Nah, kalau untuk e-commerce sendiri, dia memiliki potensi penjual yang lebih tinggi daripada online shop karena memiliki branding yang lebih kuat dan kontrol penuh atas strategi pemasarannya. Jadi, mereka tuh dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan membangun loyalitas pelanggan. Nah, untuk marketplace sendiri tuh, dia itu memiliki potensi penjualan tertinggi karena memiliki berbasis pelanggan yang sangat besar. Namun, tingginya persaingan berarti margin keuntungan penjualan mungkin lebih rendah dibandingkan e-commerce. Jumlah penjualannya lebih tinggi diperlukan untuk mencapai keuntungan yang optimal. Nah, selanjutnya itu adalah perbedaan dari kepercayaan. Nah, kalau online shop ini dia membangun kepercayaan di online shop, terutama yang baru berdiri, dan dia itu harus membutuhkan waktu dan usaha yang lebih besar agar kepercayaan dibangun melalui interaksi langsung dengan pelanggan. Terus itu kalau dari e-commerce sendiri, yang pastinya dia sudah mapan, biasanya memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi karena reputasi mereknya sudah terbangun. Namun e-commerce baru juga perlu membangun kepercayaan melalui strategi pemasaran yang efektif dan transparan. Nah, selanjutnya itu dari segi kepercayaan marketplace. Marketplace ini memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi karena adanya sistem rating atau review penjual. Jadi nanti penjual bisa mereview pembelian barangnya. Nanti tuh bakal ada ulasan atau rating yang bisa kalian. Selanjutnya itu adalah perbedaan dari kesetiaan pelanggan. Nah, kalau online shop ini kesetiaan pelanggannya itu dia dapat dibangun melalui hubungan personal yang kuat dan layanan pelanggan yang prima. Namun tingkat kesetiaan mungkin ini lebih rendah karena misalnya seperti ini. Saya membangun toko, terus harganya itu mungkin agak mahal gitu, tapi di toko sebelah itu harganya relatif terjangkau. Pastinya pelanggan itu akan berpaling hati ke toko sebelah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu dari e-commerce. E-commerce ini dapat membangun kesetiaan pelanggan melalui program loyalitas, promosi khusus, dan pelanggan belanja yang konsisten. Branding yang kuat juga berperan penting dalam membangun kesetiaan. Nah, kalau untuk marketplace sendiri, kesetiaan pelanggannya ini tuh lebih kepada platform itu sendiri daripada penjual tertentu. Nah, selanjutnya itu dari perbedaan data, yang dimana online shop ini data pelanggan di online shop biasanya lebih sederhana dan terpusat. Data yang dikumpulkan mungkin terbatas pada informasi kontak dan riwayat pembelian. Nah, kalau e-commerce ini memiliki sistem pengolahan data yang lebih kompleks dan terintegrasi. Mereka dapat mengumpulkan data pelanggan yang lebih
detail untuk analisis pemasaran dan personalisasi layanan. Kalau marketplace itu memiliki akses ke data pelanggan dan penjual yang sangat besar. Mereka dapat menggunakan data ini untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Personalisasi iklan dan analisis tren pasar, namun pelindungan data pelanggan menjadi isu penting yang perlu diperhatikan. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa